Oke sahabat, kita ke SVB, Silicon Valley Bank, dan apa strategi MMT yang dilakukan oleh Amerika. Secara data, Silicon Valley Bank adalah bank yang relatif kecil, bank regionnya Amerika. Namun kalau di Indonesia jumlah itu senilai APBN Indonesia setahunnya. Meski kecil, SVB telah menimbulkan goncangan yang sangat signifikan dari sisi kepercayaan deposan di Amerika. Awalnya, pemerintah Amerika tidak mau melakukan bailout, kemudian memutuskan melakukan bailout. Menjaminkan seluruh deposito di SVB. Itulah yang dikatakan sebagai ilmu kampus. Seperti halnya strategi ibu kita pernah lakukan selagi peristiwa Century dulu. Dulu banget, mudah-mudahan sudah pada lupa kasusnya. Dengan memilih juga untuk di bailout kasus Century. Namun ada beda dengan apa yang Amerika lakukan dalam hal membailout tersebut. Bedanya berikut kita jelaskan. Kita analisa sedikit penyebab kolapsnya SVB. Pertama, Silicon Valley Bank adalah bank yang khusus mendanai startup. Sedangkan banyak startup mengalami penurunan kinerja sangat dalam, sangat buruk dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, tahun 2023. Ini kemudian menimbulkan ancaman penyaluran dana deposito, di mana banyak orang sedang meletakkan uang di deposito karena bisnis real tidak menarik. Maka taruh di bank yang dalam 2 tahun terakhir meningkat sangat tinggi. Kinerja kredit SVB mengalami penurunan. Silicon Valley Bank mengalami kenaikan dari jumlah deposit yang lebih dari 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Deposito SVB sangat banyak. Di sisi penyaluran kepada kredit tertahan karena kinerja dari startup yang menurun signifikan, menyebabkan kondisi neraca keuangan Silicon Valley Bank mengalami tekanan. Deposito yang meningkat secara tinggi dibelikan surat berharga negara atau SBN-nya Amerika yang jangkanya panjang. Sedangkan SBN tersebut mengalami penurunan nilai karena interest rate-nya Bank Sentral Amerika, The Fed, naiknya tinggi sekali. Jika interest rate naik, harga SBN atau surat berharga negara juga mengalami koreksi atau turun. Hal-hal itulah yang menyebabkan Silicon Valley Bank dari sisi balance sheet mengalami penurunan. Kasus perbankan selain Silicon Valley Bank berlanjut ke bank lainnya, First Republic Bank. Efeknya, sebanyak 11 lembaga keuangan papan atas di Amerika menyuntikkan modal sebesar 30 billion dolar atau setara 462 triliun ke bank kelas menengah tersebut. Yaitu First Republic Bank. 11 lembaga keuangan antara lain Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo masing-masing menyetorkan 5 billion dolar. Goldman Sachs, Morgan Stanley masing-masing 2,5 billion dolar. Sementara tambahan 5 billion dolar berasal dari 5 bank besar lainnya. Penyelamatan dilakukan setelah kepercayaan pada pemberi pinjaman berkurang, akibat itu runtuhlah Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Selama 40 tahun, Silicon Valley Bank atau SVB adalah ikon industri teknologi. Namun SVB runtuh hanya dalam beberapa hari saja. Saham perbankan secara global telah terpukul sejak Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan First Republican Bank runtuh pekan lalu karena kerugian terkait obligasi yang menumpuk saat bunga bank melonjak akan berdampak juga pada sistemik ke bank lainnya. Gejolak pasar juga telah menjerat bank Credit Suisse yang di bailout 54 billion dolar oleh Bank Sentral Swiss guna menopang likuiditasnya. Kita mundur sebentar ke tahun 2008 di mana ada peristiwa besar keuangan, juga ada bank bermasalah yaitu Washington Mutual. Ukurannya gede sedikit dari Silicon Valley Bank, sekitar 309 billion dolar yang harus di bailout oleh JP Morgan Chase. Mirip seperti apa yang 11 lembaga keuangan lakukan ke First Republic dan Bank SVB. Korban dari 2008 adalah Lehman Brothers, perusahaan investment banking yang harus dikorbankan. Dan di sini kita melanjutkan pembahasan tentang strategi MMT yang dilakukan oleh Amerika. Di tahun 2023 ini baru saja Fed mencetak uang sejumlah 300 billion dolar untuk membailout 3 bank bermasalah yang disalurkan ke 11 lembaga keuangan besar. Sebagian yang kita tahu yaitu Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley. Sama seperti tahun 2008, mereka juga mendapatkan gelontoran dana atas nama pinjaman untuk mencetak 2 triliun dolar atau 2.000 billion dolar untuk membailout industri keuangan yang jatuh gara-gara subprime housing mortgage, pinjaman perumahan. Demikian juga di tahun 2021 kemarin, pemerintah Amerika memprint uang 3 triliun dolar atau 3.000 billion dolar untuk mengatasi pandemi COVID. Untuk stimulus ekonomi juga menggelontorkan lewat lembaga keuangan tersebut. Underlying cetak uangnya adalah hutang kepada Big Eleven dan kepada bank yang di bailout, yang dipinjami uang oleh The Big Eleven atau 9 naga lah istilah Wakanda. Mereka menjaminkan saham equity-nya. Sederhana kan? Itulah ilmu MMT. Yang membedakan dengan non-MMT adalah yang satu pakai hutang pinjaman luar negeri waktu membailoutnya, yang satu cetak uang sendiri. PIT.